Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miranda. Saya dari Prodi PGMI semester 4, NIM 4215274. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah kurikulum MI atau SD. Dosen pengampu yaitu Bapak Sarifuddin MPDI. Perspektif Kurmer. Kurikulum Merdeka ini dikenal dengan nama kurikulum prototipe untuk sekolah penggerak. Kurikulum Merdeka adalah kurikulum yang bertujuan untuk mengasah minat, bakat siswa sejak dini dengan berfokus pada materi esensial, pengembangan karakter, dan potensi peserta didik. Kurikulum adalah kurikulum hasil kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai opsi tambahan dalam rangka melakukan pemulihan pembelajaran selama 2022 sampai 2024. Kurikulum Merdeka sebagai opsi pemulihan pembelajaran. Kurikulum Merdeka juga merupakan kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mengalami konsep dan menguatkan kompetensi. Selanjutnya, kurikulum operasional di satuan pendidikan. Kurikulum adalah perangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Pemerintah pusat menetapkan kerangka dasar dan struktur kurikulum yang menjadi acuan untuk mengembangkan kurikulum operasional suatu pendidikan. Intrakurikuler berisi muatan atau mata pelajaran muatan tambahan lainnya jika ada mulok. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila menjelaskan pengelolaan proyek yang mengacu pada profil belajar Pancasila pada tahun ajaran tersebut. Untuk PAUD, proyek penguatan profil pelajaran Pancasila disatukan dalam kegiatan pembelajaran. Kurikulum operasional di satuan pendidikan memuat 10 rencana proses belajar yang diselenggarakan di satuan pendidikan sebagai pedoman seluruh penyelenggaraan pembelajaran. Untuk menjadikan bermakna, kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan pendidikan dan satuan pendidikan. Komponen dalam kurikulum operasional ini disusun untuk membantu proses berpikir dan mengembangkan pelajaran di satuan pendidikan. Selanjutnya, konsep kurikulum Merdeka Belajar. Yang pertama itu pembelajaran berbasis proyek yang bertujuan untuk mengembangkan soft skill serta karakter sesuai profil pelajar Pancasila. Yang kedua, fokus pada materi esensial sehingga pada waktu untuk pembelajaran mendalam untuk kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi. Yang ketiga, fleksibilitas guru untuk melakukan pembelajaran yang terdiferensiasi berdasarkan kemampuan para peserta didik. Struktur kurikulum Merdeka. Struktur kurikulum pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah dibagi menjadi 2 kegiatan utama, yaitu pertama, pembelajaran intrakurikuler. Yang kedua, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, proporsi beban belajar 20% per tahun. Yang kedua, kegiatan pembelajaran intrakurikuler untuk setiap mata pembelajaran mengacu pada pencapaian pembelajaran atau CP. Yang ketiga, kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila ditujukan untuk memperkuat upaya pencapaian profil pelajar Pancasila yang mengacu pada standar kompetensi lulusan atau SKL. Pengaturan JP atau jam pelajaran. Pemerintah mengatur beban belajar untuk setiap muatan atau mata pelajaran dalam jam pelajaran per tahun. Satuan pendidikan mengatur alokasi waktu setiap minggunya secara fleksibel dalam 1 tahun ajaran. Satuan pendidikan menambah muatan lokal yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan karakteristik daerah. Selanjutnya, karakteristik tambahan muatan lokal. Suatu pendidikan dapat menambah muatan tambahan sesuai karakteristik satuan pendidikan secara fleksibel melalui 3 pilihan. Yang pertama, mengintegrasikan ke dalam mata pelajaran lain. Yang kedua, mengintegrasikan ke dalam tema proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, mengembangkan mata pelajaran yang berdiri sendiri. Baik, yang terakhir itu ada struktur kurikulum, ada 3 fase. Yang pertama fase A untuk kelas 1 dan kelas 2. Yang kedua itu fase B untuk kelas 3 dan kelas 4. Dan fase C untuk kelas
5 dan kelas 6. Baik, hanya itu yang dapat saya jelaskan. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.